SDN Kaliwining 2 sekaligus Ketua KKG Gugus 3 Kaliwining. Yang terhormat rekan-rekan pejabat sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa menghadiri undangannya Pak Didi Hartono SPD dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif di KKG Gugus 3 Rambi Puji. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita saat ini bisa iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di KKG Gugus 3 Rambi Puji kali ini akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua Gugus 3 Kaliwining, yaitu Ibu Yuli Ferry Widiawati SPD. Yang keempat, yang kelima, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Didi Hartono SPD. Dilanjutkan dengan tanya jawab materi dari Bapak Didi Hartono SPD dan diakhiri penutup. Selanjutnya kita melanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Usmuriah SPD disilahkan untuk menjadi dirijennya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ketua Gugus 3 Kaliwining Rambi Puji kepada Ibu Yuli Ferry Widiawati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ternyata meskipun kemarin Budian mengganti jadwal, antusias Bapak Ibu ternyata masih luar biasa sehingga bisa hadir di sini bersama-sama kita mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Budian dan Pak
didik. Nah, yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga di hari pertemuan nanti kita akan mendapat syafaat beliau dan kita bersama-sama berkumpul kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena acara ini sangat penting dan acara ini adalah acara yang bisa membuka wawasan kita. Kalau kita mengikuti diklat di luar, sekarang sudah susah. Yang banyak itu diklat justru diadakan secara online dan diadakan oleh guru penggerak. Kita patut bersyukur kita punya 2 guru penggerak. Dan habis ini semoga Pak Ricci, Bu Yuyun akan segera menyusul. Karena wawasan kita memang harus terbuka. Kodrat alam itu adalah berubah. Kalau dulu kurikulumnya 2013, sekarang kurikulumnya Merdeka. Kenapa? Karena kalau kita pakai kurikulum 2013, kita masih berkutat dengan gaya mengajar lama. Sekarang kita harus belajar gaya mengajar yang baru. Yang kita siapkan itu adalah anak-anak yang akan hidup di dunia kerja 15 tahun, 10 atau 15, 20 tahun lagi. Dunianya akan berbeda. Kita mungkin sudah berpulang, tapi anak-anak justru harus fight, harus bertempur melawan teknologi. Bisa jadi mereka tidak akan bisa mendapat pekerjaan kalau mereka tidak menguasai teknologi. Karena teknologi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi sudah semakin pesat. Semua akan dikerjakan komputer, semua akan dikerjakan oleh robot. Bisa jadi anak-anak kita tidak mendapat pekerjaan yang layak karena semua sudah dikerjakan robot. Tukang parkir tidak ada, semua mobil sudah punya alarm sendiri. Mau dekat 2 meter ke objek yang mau ditabrak sudah bunyi didit, sudah tidak perlu tukang parkir. Bahkan nanti akan ada mobil yang sudah bisa nyetir sendiri pakai GPS. Jadi kita nggak perlu tenaga sopir, nggak perlu keluar uang untuk bayar sopir. Nah, seperti itu dunia yang akan dimasuki oleh anak-anak kita. Nah, kalau kita gaya ngajarnya masih tetap seperti dulu, ayo anak-anak kerjakan matematika caranya begini, kamu harus ikut caranya bu guru. Itu membatasi daya berpikir anak. Jadi kita nanti yang akan ngikuti anak, kita yang akan tuntun anak. Oh, kamu caranya gitu. Ya wes, kalau kamu pakai cara itu, ayo bu guru ajar Rono caramu itu yang kayak apa? Hasilnya nanti bagaimana? Justru kita begitu. Kalau di kurikulum yang baru ini akan lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Bu Dian dan Pak Dedi. Saya berharap pertemuan ini memberi makna kepada Bapak Ibu semuanya sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik bagi sekolah kita. Minimal kita menghamba kepada anak-anak, bukan berarti menghamba itu kita memposisikan diri kita sebagai makhluk kepada pencipta ya, tapi menghamba di sini adalah kita melayani kebutuhan anak-anak. Istilahnya memang agak ekstrim menghamba, tapi bukan berarti menghambanya makhluk kepada Tuhan. Kita melayani semua kebutuhan anak. Bahkan peraturan kelas pun sekarang tidak boleh guru yang membuat, harus bersama-sama dengan siswa dengan tujuan membuka pikiran siswa. Kalau nanti saya kepingin kelas bersih, maka kita harus bikin peraturan seperti apa, kita bikin kesepakatan seperti apa. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Salah satunya seperti itu. Harapan saya nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing, sehingga nanti kita akan bertahap bertahap sampai akhirnya kita bisa mengikuti semua perubahan yang sudah terjadi dan kita siap anak-anak kita untuk mengikuti era yang lebih canggih lagi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nasihat dan saran dari Ibu Yuli dari Wijawati SPD. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gugus 3 Kecamatan Rambibuji, Ibu Yuli. Yang saya hormati pengajar praktik Bu Tiwu dan Bu Siti Junaida, Bapak Ibu guru, anggota KKK Gugus 3 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat
dan hidayahnya kita bisa berkumpul bermunajah tentang diseminasi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang insya Allah kami akan memaparkan bersama Ibu Dian Novitasari SPD. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah tentang penerapan budaya positif ini Bapak Ibu sudah melaksanakan, hanya terkait dengan penemuan-penemuan mungkin masih belum terlaksana dengan baik. Kami di sini sebagai pemateri terkait penerapan budaya positif dengan Ibu Dian Novitasari SPD, kami tidak memberi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu adalah guru-guru hebat di Kecamatan Rambibuji. Next. Next, ini sudah. Lanjut. Terima kasih. Latar belakang dan tujuan budaya positif terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya ini tidak asing bagi Bapak Ibu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama Bapak Ibu guru yang senior. Apa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu proses menuntut anak menjadi manusia merdeka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang berpedoman pada trilogi pendidikan. Sesuai dengan kodrat apa di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai petunjuk dari Ibu Ketua Gugus tadi, kodrat alam kita harus bisa mengikuti perkembangan karakteristik peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu, karena dari hari ke hari, dari tahun ke tahun perbedaan, karakter ini sangat menonjol terkait ilmu teknologi. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini secara dinamis, makanya dikatakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Seperti itu. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka sekolah harus menjadi media dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan karakter melalui penerapan disiplin positif sesuai dengan teknologi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo Ingmadyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Bapak Ibu, kebanyakan siswa-siswi ini sudah kenal terkait Ingarso Sungtulodo Ingmadyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Bapak Ibu, Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan. Kita harus memberi contoh kepada siswa dulu. Contohnya terkait kedisiplinan, ketertiban, dan lain sebagainya. Contoh, jam 7 masuk, ya harus gurunya jam 6.45 sudah ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian tujuan implementasi budaya positif. Peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan kita sebagai guru harus menghamba kepada peserta didik. Bukan maksudnya menghamba kata Ibu Ketua Gugus tadi, bukan menghamba seperti kepada Allah, tidak. Terkait dengan karakter peserta didik. Tujuan implementasi budaya positif
antara lain untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif sehingga mampu memfasilitasi murid agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Jadi, sekolah harus kondusif terkait pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga murid tumbuh setiap hari pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mendorong terusnya keyakinan kelas di semua jenjang kelas. Ini masih baru kayaknya, keyakinan kelas. Padahal ini sudah menyadur dari aturan kelas. Jadi peraturan di kelas itu bukan bapak ibu guru yang membuat, tetapi siswa. Kami sebagai bapak ibu guru hanya memfasilitasi terkait keyakinan kelas supaya kelas tersebut baik dalam proses belajar mengajar. Contohnya, setiap hari, setiap pagi disapu kelasnya, itu terkait keyakinan kelas. Jadi siswa yang menulis terkait aturan-aturan kelas. Kemudian mendorong tumbuhnya nilai kebajikan dalam diri seluruh murid. Dari keyakinan kelas tersebut, tumbuh nilai-nilai kebajikan dari siswa seperti itu. Tidak terpaksa siswa, tetapi siswa ini mendorong dari dalam diri sendiri atau dari hati nurani. Kemudian mereka sedia restitusi dalam mengatasi permasalahan yang dialami murid terkait dengan permasalahan-permasalahan siswa, baik kenakalan maupun proses belajar mengajar siswa yang kurang efektif. Kemudian menjadi kolaborasi antar semua warga sekolah untuk mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi disiplin positif ini bukan hanya tanggung jawab seorang guru dan siswa, tapi hanya staf, yaitu pegawai tetap ya maupun yang lain, penjaga di sini, kemudian operator. Jadi semuanya saling kait sehingga kolaborasi ini akan menimbulkan kebajikan yang sangat kondusif. Seperti itu. Tujuan implementasi budaya positif. Peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini mengingatkan tentang tujuan pendidikan yang tadi yang kita bahas latar belakang, yaitu menuntun segala kodrat alam, kodrat zaman yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuannya nanti adalah peserta didik sesuai dengan profil Pancasila. Seperti itu. Sebelumnya Bangga Bapak Ibu, ini terkait disiplin positif tentang teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William. Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu mengangan-angankan di pikiran sedang menggang sebuah yang tidak bisa dibedakan apa lain. Seperti itu. Mari simak dan renungkan terkait video yang kita tayangkan ini. Rasanya masih kayak mimpi. Bisa sekolah di sekolah sebagus dan sebesar ini.
Kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor, kamu nggak usah masuk kelas ya. Jadi saya mau belajar di kelas, Bu. Kalau aku masuk sekolah, pasti ibu guru akan marah lagi. Guru macam apa aku ini? Aku sudah mengatakan semangat belajar menurutku. Bagaimana kalau gara-gara perkayaanku, Ami jadi berhenti sekolah? Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait video yang tadi Bapak Ibu sudah renungkan, apa yang Bapak Ibu bisa diambil dari video tersebut? Monggo Bapak Ibu bisa memberikan pendapat. Monggo. Siapa? Ibu dulu. Iya, ibu dulu. Monggo. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Setelah saya mengamati video tayangan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa terkadang kita sebagai seorang guru selalu memberikan sebuah peraturan yang terkadang tidak memihak kepada murid. Contohnya seperti tadi, ada seorang anak yang dia sepatunya kotor karena terkena lumpur. Padahal anak itu punya semangat yang tinggi untuk sekolah. Namun pada saat ibu guru mengamati sepatu anak tersebut mengotori lantai, bu guru itu akhirnya melarang anak tersebut untuk tidak masuk ke sekolah. Nah, setelah saya amati, ternyata menjadi seorang guru itu kita harus memahami terlebih dahulu kondisi anak. Mungkin dengan memahami terlebih dahulu kondisi si anak, mengapa dia datang ke sekolah dengan sepatu yang kotor, maka kita akan tahu alasannya. Jadi sebagai seorang guru, kita sebaiknya dalam memberikan suatu peraturan atau memberikan suatu tindakan kepada kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu alasan dari anak atau murid kita tersebut melakukan suatu kesalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Didi.
Terima kasih Bu Dian. Terkait perenungan tadi menurut Bu Dian, sesuai dengan aturan, ya aturan sekolah, aturan kelas, ya kita harus memahami betul terkait kesalahan anak, apa yang diperbuat anak ini kesalahannya, kemudian kita harus tahu kita latar belakangnya itu apa, seperti itu. Mungkin monggo Bapak yang bisa menambahkan terkait video tadi. Monggo. Bisa maju ke depan, Pak. Bisa maju ke depan. Baiklah, menanggapi tayangan tadi, setelah kita merenung, ternyata memang kita sebagai seorang guru, kita harus betul-betul bijaksana, tidak bertindak sebelum mengetahui latar belakang sebuah persoalan. Intinya, kita harus mengkaji betul apa yang terjadi dan apa penyebabnya, sehingga kita tidak melakukan tindakan yang salah. Karena kita sebagai guru, kita harus menjadi tauladan. Jadi bagaimanapun kata-kata ataupun tindakan harus bisa dicontoh oleh anak didik kita. Kalau dari tayangan tadi sudah jelas bahwa seorang guru melakukan kesalahan karena tidak meneliti dulu apa penyebab anak itu bisa melakukan kesalahan seperti itu. Apakah kesalahan itu disengaja, murni kesalahan, atau karena kondisi. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang guru, kita betul-betul mengkaji setiap persoalan sebelum melakukan tindakan baik dengan kata-kata maupun dokumen. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajis atas pendapatnya. Terkait perenungan tadi, kata Pak Ajis, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari kesalahan siswa. Sebagai seorang guru tidak boleh semena-mena terkait kesalahan seperti itu. Kita harus tahu latar belakangnya. Jadi apa makna disiplin di sini? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berartinya belajar. Ya. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, disiplin diri dari murid-murid terkait dengan latar belakang siswa sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat sama sesuai dengan karakter peserta didik. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Kita harus menghargai dulu seperti itu. Kemudian, namun dalam budaya kita, budaya Timur, ya, terkenal budaya Timur, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, harus patuh. Ini sangat kaprah, kan seperti itu. Harus patuh terkait disiplin seperti itu. Kemudian kecenderungan umum adalah mengumumkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia seperti itu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, individu, siswa itu mempunyai sifat-sifat positif yang ingin dicapai secara mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan terkait dengan penemuan dari Dr. William Lester pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, bukan ekstrinsik ya, intrinsik, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Karena motivasi itu dibagi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kita bahas intrinsik di sini. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Mungkin
Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 ini sip hangat-hangatnya seperti itu. Kalau guru kelas 2, 3, 5, 6 mungkin masih belum mengenal terkait profil pelajar Pancasila karena masih memakai kurikulum 2013. Monggo Bapak Ibu, guru kelas 1, kelas 4, apa profil pelajar Pancasila di sini? Profil pelajar Pancasila seperti itu. Monggo guru kelas 4. Monggo guru kelas 4, guru kelas 1. Guru kelas 1. Ini masih hangat-hangatnya kurikulum Merdeka. Seperti itu. Profil pelajar Pancasila ini ya mencakup kebinekaan global, ya, gotong royong, seperti itu. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar, kritis, seperti itu. Diharapkan pelajar di Indonesia akan mempunyai 6 karakter ini yang dikenal dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Next. Perubahan paradigma belajar teori kontrol atau teori pilihan. Bapak Ibu, Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, di sini saya harap Bapak Ibu mengepalkan tangan. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan bahwa yang disimpan di kepala tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, tugas B ya, rekan Anda di sini kan ada B ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik dan lain sebagainya supaya kepalan tersebut bisa terbuka. Moga Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya dengan teman sebagunya. Ya, mungkin Pak Ajis dengan Bu Swafi ya. Kepalan yang di kepala Pak Ajis ini sangat berharga. Apa boleh dibuka sama Bu Swafi? Monggo dibujuk Gus. Seperti itu. Monggo, ini contoh. Bisa praktek ke depan. Nah, praktek ke depan. Nah, ini kertas kilot. Ya. Bisa ditulis Pak Ajis. Ditulis. Bisa sembarang, bisa keluarga, bisa emas, bisa sepeda motor, bisa mobil dan sebagainya. Ya. Dalam kepala tangan. Ya, di kepala tangan. Tugasnya Gus Wafi adalah membujuk supaya dibuka, bisa intimidasi, misalkan harus ini. Kalau misalkan, kalau tidak dibuka akan dihukum, misalkan seperti itu. Pegang wis, pegang. Kepala dipegang, ya, seperti itu. Untuk pemanggilan apa siswa Pak? Boleh langsung Pak Ajis, boleh. Pak Ajis. Ya. Jenengan kan sudah berteman lama sama saya. Ya, betul. Saya ingin apa yang ada genggaman di tangan panjenengan Pak Ajis. Saya mohon karena kita atau saya sama jenengan tidak ada dusta di antara kita. Ya. Saya ingin melihat apa yang ada di genggaman kami ini. Nanti misalkan panjenengan dibuka apa yang digenggam oleh tangan panjenengan, nanti saya insya Allah tak kasih oleh-oleh apa kesukaan panjenengan. Monggo. Tapi ini barang sangat berharga buat saya. Seharga apa kok bisa sampai melupakan teman semulai kecil saya sama jenengan? Saya tidak ingin sih pertemanan kita rusak. Tapi bagaimana dengan barang yang saya miliki ini ya? Padahal kalau ini tidak ada, saya akan bingung harus kemana. Apakah panjenengan mau masa untuk tahu ini?
kita kan mulai kecil sampai sekarang berteman. Iya. Gimana kalau hanya kita berdua yang kita lihat selain teman yang kita setiap hari kita kumpul? Gimana menurut Pak Ajis? Tapi janji ya, tidak ada orang lain yang tahu ya. Janji saya tidak akan kasih tahu kepada teman yang lain. Oke, baiklah ini. Sedang oleh api sama rokok grendel. Terima kasih saya bisa membujuk Pak Ajis untuk membuka apa yang ada di genggam tangan Pak Ajis. Terima kasih untuk Pak Ajis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terkait ya, genggaman yang dipegang Pak Ajis barusan. Kemudian dengan bujukannya Gus Wafi dibuka. Ya, berarti Pak Ajis ini gampang dibujuk. Seperti itu, tidak mempunyai apa? Kontrol yang sangat baik. Seperti itu. Nah, ini kita akan bahas satu persatu terkait stimulus respon tersebut. Kita harus mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Ya, ternyata tadi saat dibujuk sama Pak Ajis dibuka berarti gagal, kan seperti itu. Model berpikir menang atau kalah. Di sini tidak ada kata menang dan kalah. Teori kontrol atau pilihan, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua itu memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, yaitu Anda sendiri. Seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kolaborasi dengan Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Ya. Jadi kalau Pak Ajis seperti tadi, itu Pak Ajis gampang dibujuk oleh orang lain. Seharusnya, ya, di sini sesuai dengan teori kontrol dari instruksi kita, ya. Kita pertahankan apa yang kita dianggap mulia di sini. Ya, tujuan kita apa di sini? Seperti itu. Nah, misalkan keluarga, apakah keluarga kita akan diberikan ke orang lain? Kan tidak. Nah, seperti itu. Kemudian, contohnya di sini kalau ada anak, ada istri, dengan bujukan orang lain, apakah istri kita akan dikasih ke orang lain? Itu contoh tadi. Seperti itu. Lanjut next. Ilusi kontrol 1. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, tadi itu. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti ini. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan di sini, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Next, kontrol yang kedua. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan seperti tadi yang dilakukan oleh Gus Wafi. Bentuk-bentuk kontrol adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, doktrin kan seperti itu. Harus seperti ini. Enggak. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan mematahkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi supaya murid itu sadar. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi
bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tidak ya, kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang kasar. Karena kebanyakan yang kita lakukan selama ini menggunakan kata yang kasar. Tidak harus seperti itu. Kita menggunakan suara halus, itu bisa menguatkan karakter murid supaya mengakui kesalahannya. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Seperti tadi yang dilakukan Gus Wafi terhadap Pak Ajis, itu memaksa supaya dibuka ya. Dibuka, prinsip yang harus dipegang itu dibuka. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif ya, tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk terkait pemaksaan tersebut. Seperti itu. Restitusi dan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol, restitusi, dan implementasinya. Next. Mari simak video berikut tentang ilustrasi 5 posisi kontrol guru. Bisa. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu perhatikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan ke-50. Terima kasih. Terkait dengan tayangan video yang tadi adalah murid terlambat, kita gunakan 5 posisi kontrol. Antara lain yang pertama hukuman, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima posisi manajer. Di sini Bapak Ibu guru seringkali mungkin siswa-siswanya terlambat, menggunakan yang mana Bapak Ibu yang seharusnya dilakukan. Kita cek dari sini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika guru berbuat atau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan lain sebagainya, contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya siswa akan memberontak di sini, menyalahkan orang lain untuk terus berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau kita sering menghukum murid. Kemudian dampak pada murid,
akan mengurangi kesalahan. Nah, membuat merasa bersalah, berdrama dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya. Nah, contohnya guru berkata seperti ini, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ya, bapak lelah sekali mengatakannya, stres dan lain sebagainya. Ya, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi sering berbohong siswa tersebut kalau menggunakan pembuatan rasa bersalah. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Beda dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi di luar. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, Pak, kan seperti itu. Ya, sering terjadi seperti ini. Kemudian dampak pada murid, ya, merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, banyak bapak ibu guru melakukan dengan sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian contoh, ayolah lakukan demi bapak maupun ibu guru. Ya, hasilnya ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, ya, di dalam dunia berkualitas seperti itu. Kemudian murid berkata, saya berpikir bapak ibu teman saya, ternyata bukan. Kemudian dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian sebagai pemantau, di sini guru sering berkata begini, apa sudah membaca peraturan? Nah, menyesuaikan diri bila diawasi dan lain sebagainya. Kemudian manajer, ya, manajer hasilnya ini menguatkan pribadi. Ya, bagus kalau itu. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Hasilnya, ya, bagaimana caranya bisa memperhatikan keadaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu. Next. 5 posisi kontrol. Beberapa pertanyaan seperti, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Siapa yang mengatakan? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, pengukur. Next. Nah, Bapak Ibu, nah ini contoh. Tadi kan sudah dibaca Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ya. Nah, contoh. Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Di 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, membuat merasa bersalah. Ini penghukum. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, posisi ini gimana, Bapak Ibu? Merasa bersalah. Next. Restitusi. Ya. Tentang restitusi nanti kita akan dilanjutkan oleh kemudian, ya, seperti itu. Tapi saya cuma sedikit mengulas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, seperti itu, sesuai dengan version 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi murid tidak minder seperti itu. Perbedaan hukuman konsekuen restitusi. Ya. Di sini bisa dibaca Bapak Ibu, hukuman, kemudian konsekuen restitusi. Bisa Bapak Ibu nanti bisa berhubungan dengan saya atau kemudian terkait tentang perbedaan hukuman konsekuen dan restitusi. Next. Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kemudian akan memaparkan terkait permasalahan ini.
Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Terima kasih kepada Bapak Didi atau SPD yang sudah memaparkan materi begitu dalam. Monggo kepada rekan sejawat, Bapak Ibu rekan sejawat yang ingin ditanyakan kepada Pak Didi, kita beri kesempatan kepada dua penanya. Monggo, siapa dengan siapa ini? Pak Riki dengan Pak Rahmat. Oke, monggo Pak Riki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana contoh nyata yang bisa mengilustrasikan penerapan teori stimulus, respon, dan teori kontrol pilihan. Ini dikumpulkan dulu ya Pak Didi ya. Saya kumpulkan. Kumpulkan dulu Pak Rahmat, monggo yang ditanyakan. Saya maju ke depan. Melihat dan mendengar apa yang telah disampaikan oleh narasumber terkait dengan diseminasi implementasi budaya positif, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan dan mendengar terus melihat, yang perlu saya tanyakan begini, apa yang mendorong anak tersebut melakukan melanggar peraturan, sedangkan kita tahu fakta atau kenyataannya ini anak-anak itu berbagai macam sifat kenakalan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Langsung dijawab monggo. Terima kasih. Dari Pak Riki dulu. Terkait Pak Riki, monggo. Pertanyaannya bisa diulangi, Bu Moderator, pertanyaannya. Bagaimana contoh nyata ya? Contoh nyata yang bisa mengilustrasikan terkait ya penerapan teori stimulus, ya, respon dan teori kontrol pilihan. Ya, sebelum saya menjawab, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu, nanti saya luruskan seperti itu. Monggo. Ya, siapa? Gimana pertanyaannya? Monggo. Pak Didi bisa diulang. Bagaimana contoh nyata yang bisa mengilustrasikan penerapan teori stimulus, respon, dan teori kontrol pilihan? Ini saya mau menyampaikan pendapat saya terkait ilustrasinya. Mungkin Pak Riki mau menanyakan tentang contoh nyatanya, ya Pak Riki? Ya. Apa yang membedakan tentang penerapan teori stimulus respon dan teori kontrol pilihan? Jadi teori stimulus respon itu adalah suatu teori yang biasanya digunakan oleh guru yang selama ini memposisikan siswa itu harus selalu mematuhi apa yang guru katakan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi ya perbedaannya bahwa seorang guru yang menerapkan teori stimulus respon akan selalu melakukan suatu tindakan tanpa memahami terlebih dahulu apa latar belakang peserta didik itu melakukan suatu tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan. Jadi masih menggunakan sebuah pemahaman bahwa murid itu harus selalu mematuhi aturan. Jadi mereka tidak punya pilihan, harus patuh kepada apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Kemudian kalau teori kontrol pilihan itu murid diberikan suatu pilihan untuk memilih mana yang menurut mereka baik untuk diterapkan sehingga apa kesalahan yang sudah dilakukan bisa mereka perbaiki. Jadi mereka nantinya akan memiliki pilihan-pilihan yang menurut mereka itu sesuai dengan latar belakang mereka. Mungkin tadi ada kisah video yang menanyakan tentang sepatu lumpur ya. Jadi anak itu sebenarnya mungkin sepatunya kotor itu bukan karena dia sengaja untuk melakukannya, tapi karena anak itu memang rumahnya jauh, tidak ada yang mengantar. Akhirnya guru tersebut tadi masih menggunakan teori stimulus respon. Jadi guru tadi langsung menyalahkan murid, langsung menyuruh murid tersebut tidak boleh masuk sekolah. Kalau teori pilihan, kontrol pilihan itu nanti murid itu kita tanyakan,
Apa alasan kamu? Kenapa kok kamu berbuat salah seperti tadi? Apa yang menyebabkan? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Mungkin seperti itu saran saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? Terima kasih. Bisa tepuk tangan atas jawabannya Bunda Budia. Sudah benar, yaitu terkait perbedaan ya contoh nyata ya stimulus respon ya kemudian dan stimulus kontrol seperti itu. Ada jawaban dari Pak Rahmat. Pertanyaannya tadi apa Pak Rahmat? Terkait kesalahan ya, kesalahan siswa. Apa yang mendorong untuk melakukan Oh yang iya. Apa yang mendorong? Ya, motifnya Motif. motif berbuat salah. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya ya kita menggunakan kontrol pilihan di sini. Kita harus tanya kepada siswa apa alasannya bisa terlambat melakukan kesalahan yang dilakukan, seperti itu. Mungkin nanti bisa tahu karakter siswa sesuai dengan peserta didik seperti itu ya, karakter siswa sesuai dengan apa kondisi alamnya, kondisi zamannya, kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami di sini masih belajar. Yang benar adalah milik Allah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi tadi sudah menjelaskan dengan baik. Mereka adalah guru-guru hebat, calon guru penggerak yang hebat. Ini saya beri kesimpulan untuk materi hari ini. Implementasi budaya positif sangat penting untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkan siswa menjadi manusia merdeka yang memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum acara ini saya tutup, monggo kita membaca hamdalah dulu. Semoga ilmu hari ini manfaat, barokah, bisa kita terapkan kepada murid. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah bisa tetap di sini hingga acara ini diakhiri. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati rekan-rekan sejawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.